Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita mau mengajak saudara-saudari sekalian, para pemirsa, untuk melihat saran atau anjuran dalam wujud gereja universal kepada kita yang berbunyi demikian. Semoga kita dapat belajar kembali bagaimana berdiskresi untuk mengetahui bagaimana memilih jalan hidup dan menolak segala hal yang menjauhkan kita dari Kristus dan Injil. Itulah wujud gereja universal pada bulan Juli ini. Apa itu diskresi? Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan untuk mengatasi masalah konkret, terutama ketika peraturan, hukum, etika tidak mengatur dengan lengkap, apalagi di situ ada kemandekan dalam perbuatan baik. Maka gereja mengajak kita untuk mempergunakan Injil hari ini sebagai alat untuk berdiskresi supaya perbuatan baik kita tidak mandek ketika peraturan-peraturan, hukum-hukum tidak begitu jelas atau ada kemandekan dalam berbuat baik karena halangan ini ataupun itu. Maka mari kita melihat Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Karena kita diajak berdiskresi melalui Injil, maka baik kalau Injil saya bacakan secara lengkap, baru kemudian kita melihat apa diskresi yang terjadi di dalam Injil. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ketiga orang ini
menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau demikian kisah di dalam Injil, apa diskresi yang terjadi? Kita lihat di situ ada subjek-subjek yang ada di dalam Injil, yaitu seorang ahli Taurat yang membenarkan dirinya untuk mengatakan siapakah sesamanya. Ada juga Yesus. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh ahli Taurat itu ketika ia berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada hukum Taurat yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ada kondisi budaya yang berlaku. Maka ahli Taurat itu ingin membenarkan dirinya ketika ia memandang bahwa sesama bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang sebangsa. Ini perlu diadakan sebuah diskresi. Maka kemudian Yesus memberikan sebuah diskresi dengan sebuah kisah orang Samaria yang baik hati. Yesus mengajak berdiskresi supaya orang Samaria yang baik itu tidak dianggap sebagai bukan sesama. Yesus menolak pandangan budaya bahwa orang Samaria itu pengkhianat. Orang Samaria itu bangsa lain. Yesus mengajak kita berdiskresi, kemanusiaan itu lebih penting daripada aturan agama yang tidak adil. Maka diskresi Katolik adalah sebuah ungkapan, sesama itu bukan definisi suatu kelompok. Tetapi sesama itu artinya aktif, yaitu aku mau menjadi sesama demi kemanusiaan. Maka ini sangat relevan ketika kita mengadakan diskresi untuk zaman ini. Budaya masyarakat yang sering kita jumpai menolak kelompok lain. Bahkan bantuan kemanusiaan dilawankan dengan identitas kelompok. Umat Katolik dikenal sebagai umat yang berdiskresi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktek hidup. Sekali lagi, gereja mengajak kita untuk melakukan diskresi dengan wujud gereja universal yang tadi saya bacakan di awal, maka saya bacakan kembali sebagai penutup renungan ini. Semoga kita dapat belajar kembali bagaimana berdiskresi untuk mengetahui bagaimana memilih jalan hidup dan menolak segala hal yang menjauhkan kita dari cinta kasih Kristus dan Injil. Shalom.